Shalom. Senang berjumpa dengan saudara kembali. Apa kabar? Haleluya. Judul khotbah saya hari ini, waspadalah serigala di sekitar kita. Puji Tuhan. Buka Alkitab saudara, Matius pasal 10 ayat 16. Matius pasal 10 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, ayat ini adalah pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada 70 orang muridnya waktu Yesus mengutus mereka untuk mengabarkan Injil. Yesus mau kasih ingat kepada mereka bahwa mereka itu, murid-muridnya itu adalah domba-domba yang berada di tengah-tengah serigala. Ayat ini hari ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah domba yang berada di tengah-tengah serigala. Dan dunia ini adalah dunia tempat di mana banyak serigala berkeliaran. Karena itu saudaraku, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Dan pastikanlah dirimu tetap menjadi domba dan bukan serigala. Katakan amin. Katakan sama-sama, saya domba, bukan serigala. Tuhan Yesus memakai dua jenis binatang di dalam ayat ini yang mempunyai karakter yang sangat berbeda. Domba itu mewakili karakter yang baik, sedangkan serigala mewakili karakter yang jahat. Coba kita melihat apa sih karakter domba dan karakter serigala itu. Karakter serigala itu saudaraku liar, buas, kejam. Karakter serigala juga tidak ada belas kasihan. Kalau dia sudah menerkam korbannya, walaupun korbannya minta-minta ampun, tidak ada pengampunan, tidak ada belas kasihan, dan dia akan menghancurkan korbannya sampai mati. Karakter serigala juga tidak ada pengampunan. Kalau serigala dilukai, kalau dia punya kesempatan, dia pasti akan membalas. Tidak ada pengampunan, tidak ada maaf. Karakter serigala juga licik. Waktu kita masih kecil, kita ingat cerita-cerita fabel yang diceritakan oleh orang tua kita, guru-guru kita, selalu menggambarkan serigala sebagai binatang yang licik. Lalu bagaimana dengan karakter domba? Karakter domba itu jinak, tidak buas, tidak kejam. Kita bisa dekat-dekat kepada domba. Kalau serigala jangan dekat-dekat, dia bisa menerkam saudara. Domba kita bisa dekat, kita bisa peluk. Domba binatang yang jinak. Domba juga cinta damai, tidak suka ribut, tidak suka berantem. Domba juga suka mengalah. Domba juga binatang yang tulus, hatinya lurus, cenderung sedikit bodoh. Karena itu domba gampang disesatkan. Tapi ketulusan domba ini perlu kita teladani. Yesus menamakan dirinya sebagai anak domba Allah. Yang seperti binatang domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Demikian Yesus tidak melawan, tidak berontak ketika dia dibawa ke kayu salib dan disalibkan di situ. Saudaraku, jadi serigala selalu mewakili karakter jahat, domba mewakili karakter yang baik. Dalam Lukas 13 ayat 32, Tuhan Yesus pernah menyebut Raja Herodes sebagai serigala. Kenapa Yesus menyebut Herodes sebagai serigala? Sebab Herodes buas, kejam, sadis, tidak ada belas kasihan, licik. Makanya Yesus menegur Herodes dengan sebutan serigala. Dalam Matius pasal 7 ayat 15, Yesus memberikan peringatan kepada kita tentang sejenis serigala yang sangat berbahaya. Serigala apakah itu? Coba kita baca. Matius 7 ayat 15, Yesus berkata begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang puas.
ini jenis serigala yang berbahaya. Karena serigala ini menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Kalau saudara perhatikan gambar tadi, di tengah-tengah kumpulan domba, ada seekor domba yang kelihatannya domba, tapi lihat mukanya serigala. Casingnya domba, tapi di dalamnya serigala. Inilah yang dikenal sebagai serigala berbulu domba. Saudara-saudara, hati-hati dengan model orang seperti ini. Karena kita sulit sekali membedakannya. Kita pikir dia adalah domba, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah serigala yang siap menerkam dan menghancurkan kita. Kita pikir dia teman, tapi sesungguhnya dia adalah lawan yang bisa menerkam dan menghancurkan kita. Saudara-saudaraku, Yesus memberikan peringatan ini kepada kita. Serigala-serigala berbulu domba itu ternyata ada di antara kumpulan domba-domba. Dan Yesus berkata, mereka itu adalah nabi-nabi palsu yang datang kepada kita. Hati-hatilah kepada setiap nabi-nabi palsu. Pendeta-pendeta palsu, guru-guru palsu, pemimpin-pemimpin gereja palsu, pelayan-pelayan Tuhan palsu, aktivis-aktivis gereja palsu. Kelihatannya pendeta, kelihatannya pemimpin rohani, kelihatannya hamba Tuhan, tapi di dalamnya serigala yang buas, yang tidak mengenal belas kasihan, yang tidak ada pengampunan, yang licik, yang sadis, yang kejam. Hati-hatilah dengan orang seperti ini. Bagaimana kita bisa membedakan? Ini domba benaran, ini domba tapi sesungguhnya serigala. Tuhan Yesus melanjutkan pengajarannya. Di dalam ayat 16-20 dikatakan demikian. Ayat 16-20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Serigala berbulu domba itu. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita bisa tahu ini serigala berbulu domba? Dari buahnya lah kita bisa mengenal mereka. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana buah mereka. Jangan terpesona dengan perkataan mereka. Jangan tergiur dengan janji-janji mereka. Jangan terpesona dengan penampilan mereka. Jangan terpesona dengan ayat-ayat yang disampaikannya. Tapi perhatikanlah buah yang dihasilkannya. Beberapa tahun yang lalu ada teman saya seorang gembala sidang. Didatangi oleh seorang kulit hitam. Kulit hitam ini kelihatan sangat manis sekali. Beberapa kali ikut di dalam ibadah gerejanya. Dan kemudian datang kepada teman saya ini menawarkan sebuah bisnis. Yang tujuan bisnis ini menurut orang hitam ini adalah untuk pekerjaan Tuhan. Tujuannya semua keuntungan diberikan untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudaraku, teman saya ini tergiur dengan tawaran daripada orang hitam ini. Ikutlah di dalam bisnis itu, malah diangkat sebagai pemimpin dari kelompok bisnis itu. Ya. Bisnis ini MLM sifatnya dan bisnis dolar. Dan karena dia gembala sidang, dia melibatkan beberapa anggota jemaat menjadi downline-nya. Kemudian juga melibatkan beberapa anggota jemaat gereja lain menjadi downline. Dan memang awalnya bisnis ini berkembang. Bisnis berkembang. Tapi setelah uang terkumpul banyak, tahu-tahu ini orang kulit hitam melarikan diri. Saudara, hilang entah kemana.
seperti asap, hilang tanpa bekas. Dikejar, dilacak, sulit didapatkan. Dan saudara, akhirnya teman saya ini harus menanggung semuanya. Dan gerejanya yang tadinya sudah berjumlah 300 orang, harus tutup gara-gara serigala berbulu domba ini. Menyedihkan sekali. Karena itu saudara-saudaraku, hati-hatilah dengan semua tawaran-tawaran bisnis, tawaran-tawaran janji-janji apapun yang datang kepada saudara, yang kelihatannya manis, tapi sesungguhnya ada udang di balik batu. Gereja sekarang menjadi pasar yang sangat terbuka. Dan pasar yang sangat menguntungkan. Para bisnismen mengerti, kalau bisa memegang gembalanya, bisnisnya bisa maju. Makanya saudara harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya, saya harus selalu menjaga hati saya. Saya selalu ingat akan hal ini. Dan saya selalu ingat dengan pengalaman teman saya. Saya tidak mau gereja ini hancur gara-gara saya salah dalam melangkah. Gara-gara saya tertipu oleh serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba ada di mana-mana. Dia ada di dalam gereja. Dia juga ada di rumah saudara. Kadang-kala serigala berbulu domba itu adalah suami saudara. Yang di rumah kelihatan manis. Tapi di luar, saudara-saudaraku, dia merajalela. Dia buka peternakan perempuan. Dia punya simpanan di mana-mana. Kadang-kala saudaraku, serigala berbulu domba itu adalah anak saudara sendiri yang tidak segan-segan memakan orang tuanya. Kadang-kala orang tua sendiri menjadi serigala berbulu domba bagi anak-anaknya, yang dengan licik memperdaya anaknya, dan dengan licik kemudian mengambil semua milik anaknya. Sadis. Ini memang dunia yang sadis, dunia yang kejam. Sekali lagi dunia di mana banyak serigala-serigala sekarang sedang hidup dan berkeliaran. Kita harus waspada, kita harus waspada, kita harus waspada. Saya mau mengingatkan setiap orang tua untuk selalu menjaga, melindungi anak-anakmu dari ancaman serigala-serigala ganas yang ada di sekitar anak-anak kita. Menurut Komnas Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan terhadap anak meningkat dari tahun ke tahun. Dari tahun 2012 saja sampai 2013 meningkat 60%. Ini kasus kekerasan terhadap anak-anak. Dan siapakah pelaku dari kasus kekerasan terhadap anak-anak itu? Pelakunya adalah dari dalam keluarga, jumlahnya 24%. Bisa saja orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya, atau om tante yang melakukan kekerasan kepada anak-anak kita. Dari lingkungan sosial, jumlahnya 56%. Dari teman-teman pergaulan sehari-hari, orang-orang yang ada di sekitar anak-anak kita sehari-hari, itu 56%. Di sekolah 17%, lain-lain 3%. Dengan kata lain, jumlah kasus kekerasan yang terjadi, yang dilaporkan di Komnas Perlindungan Anak, itu 76% berasal dari luar rumah. Jumlahnya sangat banyak. Ada 3 kekerasan, jenis kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Dipukul, digampar, ditendang. Ada banyak orang tua tanpa, saudaraku, punya hati nurani. Menendang, memukul anaknya, bahkan membunuh anaknya sampai mati. Ya. Di Manado kita mendengar berita ada seorang ibu yang menenggelamkan anaknya yang masih bayi ke dalam ember waktu dia lagi mencuci. Dia masukkan anaknya hanya karena anaknya rewel, nangis terus. Dia ambil anaknya, masukkan ke dalam air sampai mati. Ini serigala. Ini serigala bagi anak. Ya. Yang kedua adalah kekerasan psikis. Apa itu kekerasan psikis?
Yaitu perbuatan-perbuatan yang menyebabkan anak-anak kita hidup dalam ketakutan. Kehilangan damai sejahtera. Mereka kehilangan harga diri. Mereka jadi kurang percaya diri. Mereka merasa tidak ada yang mengasihi mereka. Ini kekerasan secara psikis. Contohnya, kekerasan psikis adalah bully. Diejek, dihina, dicemooh. Bully itu adalah salah satu jenis kekerasan yang sangat berbahaya. Yang bisa menghancurkan mental anak-anak kita. Membuat anak-anak kita tidak punya harga diri. Membuat anak-anak kita kehilangan kepercayaan diri. Bully itu membuat beberapa anak kemudian begitu stres, depresi, akhirnya bunuh diri. Dan kasus-kasus bunuh diri karena bully itu banyak sekali. Saya mengambil contoh. Ini yang terjadi di luar Indonesia. Ada seorang anak muda namanya Carlos Figil, usia 17 tahun. Anak muda ini, saudara-saudaraku, berjerawat, pakai kacamata. Tiap hari anak muda ini diejek, dicemooh oleh teman-temannya. Dan juga anak muda ini dikatakan sebagai orang gay. Tiap hari dicemooh selama 3 tahun. Dicemooh terus, dicemooh terus, dicemooh terus. Anak muda ini tidak tahan. Satu hari ketika kedua orang tuanya lagi meninggalkan rumah, Carlos Figil ini bunuh diri di dalam rumahnya sendiri. Hanya gara-gara dibully oleh temannya setiap hari. Saudaraku, kasus yang kedua adalah Jet Stringer. Ini usia 14 tahun. Ternyata Jet Stringer ini tidak jelek. Dia adalah, saudaraku, siswi yang paling cantik di sekolahnya. Dia sekolah di sebuah high school di Inggris. Dan dia aktivis anti-bullying. Dan dia sangat aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah. Tetapi ada beberapa temannya jealous kepada dia, iri kepada dia. Tiap hari membuli dia, mengejek dia, mencari-cari kesalahannya. Dan saudaraku, Jet Stringer akhirnya tidak tahan karena tiap hari dibuli oleh teman-temannya. Dan dia menggantung dirinya di dalam rumahnya sendiri. Hati-hati. Ada lagi seorang yang bernama Amanda Todd. Amanda Todd ini adalah seorang siswa kelas 10 di sebuah sekolah di Kanada. Dan juga setiap hari Amanda Todd ini dibuli oleh teman-teman di sekolahnya. Akhirnya orang tuanya memindahkan dia ke sekolah lain. Tapi teman-temannya yang membuli dia mengejar dia terus. Dengan cara apa? Mengirimkan SMS, mengirimkan Facebook, mengirimkan BB lewat internet. Bully lewat internet. Ini namanya cyberbullying. Tiap hari dibully terus lewat media sosial. Akhirnya saudaraku, Amanda Todd tidak tahan. Mentalnya runtuh dan dia menggantung dirinya di sebuah pabrik semen yang kosong dekat rumahnya. Menyedihkan sekali. Dan sebelum dia menggantung dirinya, membunuh dirinya, dia sempat merekam dirinya dan dia menyampaikan bagaimana kegalauan hatinya. Tidak ngomong, hanya lewat kertas-kertas yang bertuliskan apa yang terjadi. Sudah lihat gambar yang sebelah kanan? Itu adalah foto terakhir, gambar terakhir daripada Amanda Todd sebelum dia bunuh diri. Dan setelah dia merekam semuanya, dia masukkan, dia upload ke dalam YouTube, lalu dia bunuh dirinya. Contoh yang lain adalah Rebecca Sedgwick. Juga anak ini dibully setiap hari oleh teman-temannya lewat cyberbullying. Dibullying tiap hari melalui media sosial. Anak ini tidak tahan, akhirnya dia bunuh diri. Saudara-saudara orang tua, dengarkan saya. Lindungilah anak-anakmu dari serigala-serigala buas yang seperti ini. Ada banyak orang tua tidak mengerti dan tidak tahu kalau anaknya setiap hari dibully oleh teman-temannya di sekolah. Ada banyak orang tua tidak tahu, tidak sadar kalau anaknya tiap hari dibully lewat Facebook, lewat media sosial, lewat BBM, lewat SMS. Perhatikanlah kehidupan anak-anakmu. Jangan sampai satu hari anakmu menjadi stres, depresi, dan kemudian mereka bunuh diri gara-gara tidak tahan dengan kekerasan psikis seperti ini. Ada lagi seorang anak namanya Daniel Perry.
Daniel Perry ini umur 17 tahun. Satu hari saudaraku, dia mengadakan chatting online. Berkenalan dengan seorang gadis. Lalu kemudian mulai mengadakan website Skype. Percakapan lewat Skype. Tiap hari. Dan gadis ini memancing dengan perkataan-perkataan yang jorok. Percakapan-percakapan yang jorok. Ternyata tanpa sepengetahuan Daniel Perry, semua percakapan joroknya itu direkam oleh gadis ini. Dan setelah semuanya terkumpul, lalu gadis ini mulai memeras Daniel Perry. Dengan ancaman kalau Daniel Perry tidak memberikan uang, maka semua percakapan joroknya ini akan diberikan kepada keluarganya dan kepada teman-temannya. Daniel Perry stres, akhirnya bunuh diri karena diperas oleh seorang gadis yang tidak pernah ketemu sama dia, hanya ketemu di media sosial. Ini kejahatan media sosial. Kecanggihan dunia sekarang ini ternyata membuka peluang bagi serigala-serigala untuk bisa menghancurkan anak-anak kita. Orang tua dengar saya, lebih perhatikanlah, lebih pedulilah kepada anak-anakmu. Jangan jadi orang tua yang cuek, acuh tak acuh. Tuhan memberikan anak-anak kepadamu untuk dipertanggungjawabkan sebagai sebuah milik pusaka Tuhan untuk dipelihara baik-baik. Jangan cuek, jangan terlalu sibuk. Ibu-ibu jangan terlalu banyak ke salon. Jangan terlalu banyak shopping. Dan anakmu kau tidak peduli. Tahu-tahu sudah mengalami kekerasan cyberbullying. Tahu-tahu saudaraku sudah diperkosa oleh orang-orang di sekitarmu, oleh penjual es, oleh penjual jajanan, makanan, dan dekat rumahmu dan kau tidak tahu apa-apa. Berikan perhatian, terlalu banyak serigala-serigala di sekitar anak-anak kita. Anak-anak mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual. Saudara, hari Jumat yang lalu, Kamis, Jumat, Minggu yang lalu, sudah dengar berita? Ada seorang bapak di Sukabumi yang ditangkap polisi karena mensodomi 47 anak laki-laki usia 8 sampai 13 tahun. Dan bagaimana caranya bapak ini mensodomi anak laki-laki itu? Dengan menjanjikan uang 25.000 sampai 50.000. Dan ketika anak-anak itu tergiur, dibawa ke tempat yang sepi, disodomi di situ. Kasihan. Ini serigala berbulu domba. Kelihatan begitu baik kepada anak-anak itu. Tapi mereka adalah serigala yang sedang menerkam anak-anak kita. Saudara, saya mau sekali lagi, setiap orang tua mulai berikan perhatian khusus kepada anak-anakmu. Berikan perhatian khusus. Terlalu banyak serigala-serigala di sekitar kita. Lalu bagaimana sikap kita? Kita sedang hidup di tengah-tengah serigala yang buas. Seorang filosof bernama Thomas Hobbes, dia dengan putus asa, dia berkata begini, manusia telah menjadi serigala bagi sesamanya. Iya memang betul. Kita ini telah menjadi serigala bagi sesama kita. Tidak ada lagi belas kasihan kepada sesama. Tidak ada pengampunan kepada sesama. Kita begitu sadis, kejam kepada sesama. Kita telah menjadi serigala bagi sesama kita. Kalau ada di antara saudara yang selama ini telah menjadi serigala bagi sesamamu, bertobatlah. Karena kau bukan serigala, kau adalah domba. Jangan punya karakter serigala. Katakan amin. Sebab kalau kita terus-menerus menjadi serigala, nanti perkataan Tuhan Yesus digenapi. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 19 tadi. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, ini pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Serigala-serigala itu akan ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Kita tidak mau menjadi serigala, kita mau menjadi domba. Katakan amin. Bagaimana sikap kita di tengah-tengah serigala yang buas seperti itu? Bagaimana seharusnya sikap kita? Yang pertama, saudara. Yang pertama, jangan ikut-ikutan menjadi serigala.
Memang ada banyak serigala di sekitar kita. Jangan ikut-ikutan jadi serigala. Jangan ikut-ikutan jadi manusia sadis tanpa hati nurani. Jangan ikut-ikutan jadi manusia yang tidak pernah punya belas kasihan kepada orang lain. Jangan ikut-ikutan jadi manusia yang tidak punya pengampunan kepada orang lain. Kalau ada orang yang bersalah kepadamu, dia datang dengan sungguh-sungguh minta maaf, minta ampun. Lepaskanlah pengampunan. Jangan keraskan hatimu. Kalau ada orang yang bersalah kepadamu, lalu dia sungguh-sungguh minta ampun, jangan balas dendammu. Lepaskanlah pengampunan. Katakan amin. Punya belas kasihan. Saudara, kalau hari ini saudara kaya, punya uang, punya jabatan, punya kedudukan, jangan saudara tindas orang lemah. Tuhan itu membela orang lemah. Jangan tindas orang lemah. Kalau hari ini saudara kaya, punya jabatan, punya posisi, punya kedudukan, jadilah domba. Jangan jadi serigala bagi sesamamu. Katakan amin. Kalau saudara tindas orang lemah, makan orang lemah, hati-hati. Ada hukum tabur tuai. Ada hukum tabur tuai. Saya sangat percaya kepada keadilan Tuhan. Kalau hari ini saudara menindas orang lemah, besok-besok Tuhan akan kirim orang yang lebih kaya daripada engkau, akan menindas engkau. Atau kalau tidak, besok-besok anak cucumu yang akan ditindas oleh orang lain. Kalau hari ini saudara punya kedudukan, punya perusahaan, saudara punya karyawan, lalu saudara menindas karyawanmu, dengar, hati-hati. Hati-hati. Ada hukum tabur tuai. Besok-besok anak cucumu akan kerja sama orang, dan mereka akan ditindas oleh atasan mereka. Ada hukum tabur tuai. Jangan jadi serigala, tetaplah jadi domba. Katakan amin. Jangan jadi orang yang licik, yang menghalalkan segala cara. Hei, dengar, jangan menghalalkan segala cara. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Katakan amin. Satu hari ada seorang kaya naik mobil. Dia lewat sebuah ladang. Dia kaget, di ladang itu dia lihat ada seorang ibu lagi makan rumput. Dia berhenti. Dia datangi ibu itu. Ibu, kenapa kamu makan rumput? Aduh, saya ini miskin sekali. Gak punya uang lagi beli makanan. Terpaksa saya makan rumput. Wah, bapak itu kemudian, kalau begitu, ikut saya ke rumah. Naik ke mobil saya, ikut ke rumah. Wah, ibu ini senang sekali. Tapi Pak, saya masih punya 7 orang anak. Di mana mereka? Itu, di sebelah sana. Mereka lagi makan rumput. Itu bapak lihat, wah astagfirullah. Ada 7 anak lagi makan rumput di situ. Ini bapak orang kaya bilang, cepat panggil anak-anakmu. Naik ke mobil saya. Kita ke rumah saya. Ini ibu senang sekali. Dia panggilnya, ayo anak-anak semua datang. Naiklah 8 orang ini ke atas mobil. Lalu berangkatlah mobil itu. Di tengah jalan ibu ini bertanya kepada bapak itu. Aduh Pak, terima kasih. Pak, saya mau tanya, apa yang membuat Bapak itu begitu baik membawa kami ke rumah Bapak? Lalu orang kaya itu berkata begini, iya, karena rumput di halaman saya lagi panjang-panjang semuanya. Sontoloyo, saudaraku. Rupanya Bapak ini ngangkut itu ibu dan anak-anaknya bukan untuk dikasih makan, tapi supaya mereka makan rumput di halamannya. Ini serigala, saudaraku. Jangan jadi serigala, tetaplah jadi domba. Tetaplah menjadi orang yang punya belas kasihan. Tetaplah jadi orang yang punya pengampunan. Kalau ada orang yang bersalah kepadamu, belas kasihanlah kepada mereka. Tetaplah jadi orang kaya yang tulus, yang lurus hatinya. Jangan jadi orang kaya yang licik. Hari ini kau licik, hari ini kau tambah kaya. Tapi dengar, kekayaan itu tidak kekal. Tidak ada orang akan selama-lamanya berada di atas. Kalau kau terus menerus licik, satu hari kau yang di atas akan berada di bawah. Tetaplah tulus.
tetaplah lurus hatimu, jaga hatimu. Supaya kalau kau di atas sekarang, kau akan tetap ada di atas. Karena ketulusanmu menggerakkan hati Tuhan melindungimu. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana harusnya sikap kita di tengah-tengah serigala yang begitu buas? Yang kedua, jangan takut kepada serigala. Jangan takut kepada serigala. Dalam Matius pasal 10, setelah Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan memberi pesan kalau mereka itu domba di tengah-tengah serigala, Tuhan Yesus juga kasih tahu sama mereka bahwa nanti akan ada orang yang menyerahkan mereka ke pengadilan, akan menganiaya mereka. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu sama mereka dalam ayat 19, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Memang mereka nanti akan dimangsa, dipersulit oleh serigala, tapi jangan takut. Tuhan Yesus berkata, nanti Roh Kudus akan menolong kamu berkata-kata, menjawab pertanyaan mereka. Jangan takut sama serigala. Kenapa? Karena Tuhan akan mengutus Roh Kudusnya menolong kita, melindungi kita, menjaga kita. Memang serigala ada di sekitar kita. Tapi jangan takut sama mereka. Katakan amin. Jangan ikut-ikutan seperti mereka. Tapi jangan juga takut sama mereka. Tuhan menjaga kita. Karena itu saudaraku, banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa. Banyaklah berdoa. Siapa yang bisa menjaga kita dari kekejaman serigala kalau bukan Tuhan? Bagaimana kita bisa minta pertolongan Tuhan? Dengan berdoa. Dengan berdoa, dengan berdoa, pakai lutut kita. Banyakkan kita ini sudah malas pakai lutut. Kita lebih mengandalkan otak kita. Kita putar otak kita. Bagaimana supaya bisa untung. Bagaimana bisa tetap survive. Bagaimana bisa tetap bangkit banyak uang. Kita lupa pakai lutut. Padahal sebenarnya lutut itu sangat penting. Ketika kita berdoa, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengutus Roh Kudusnya untuk menjaga kita, melindungi kita. Siapa yang bisa melindungi kita dari serigala buas, saudaraku? Coba lihat Jakarta International School. Begitu aman sekolah itu. Oh, begitu aman, temboknya tinggi-tinggi. Pintu gerbangnya begitu kokoh, kuat. Di depan pintu gerbang beberapa satpam berjaga-jaga. Ada CCTV. Keamanannya ketat sekali. Tapi siapa yang menyangka di dalam benteng yang begitu kuat, justru di dalamnya terjadi kekerasan seksual terhadap siswa-siswa di situ. Terhadap anak-anak kecil di situ. Bukan hanya satu anak, bukan hanya dua anak. Bahkan ada satu gurunya, William James, predator, pedofil internasional. Pernah ngajar di situ 10 tahun. Siapa yang bisa melindungi anak kita? Makanya orang tua dengar, setiap kali doakan anakmu. Saya selalu mendorong saudara-saudara, setiap pagi bangun lebih pagi dari anak-anakmu. Dan sebelum mereka berangkat pergi sekolah, tompangkan tangan, doakan mereka, minta perlindungan dari Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melindungi anak kita dari serigala-serigala buas di sekitar mereka. Katakan amin. Pak, pengusaha dengar, banyaklah berdoa, banyaklah berdoa. Hanya Tuhan yang bisa menjaga perusahaanmu dari terkaman penipuan serigala-serigala buas di sekitarmu. Ibu-ibu yang jablay, yang kesepian, suka ditinggal oleh suaminya. Dengar ibu, kau adalah sasaran emput serigala-serigala berbulu domba, serigala-serigala buas di sekitarmu. Ya, siapa yang bisa melepaskan engkau dari serigala buas itu? Banyaklah doa, bu, banyak doa. Ayo ibu-ibu yang jablay, banyak doa, bu. Banyak doa, banyak berlutut. Minta Tuhan, oh Tuhan lindungi aku dari hidung belang itu Tuhan. Oh lindungi aku Tuhan dari buaya darat itu Tuhan. Oh lindungi aku. Apalagi kalau buaya darat itu sudah kirim SMS kepadamu. Hati-hati.
Bapak-bapak, kau yang suka meninggalkan istrimu seorang diri, ya, pergi ke luar kota, berminggu-minggu, ke luar negeri, berbulan-bulan. Hati-hati Bapak, hati-hati Pak. Ya, kau harus lebih banyak berdoa. Berdoa, biar istrimu aman, dilindungi oleh Tuhan. Terlalu banyak serigala di sekitar kita. Tapi jangan takut, sekali lagi jangan takut. Karena Tuhan yang akan melindungi kita. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana sikap kita di tengah-tengah serigala yang begitu buas itu? Kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat tadi berkata, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat ini harus dibaca lengkap. Jangan hanya dibaca separuhnya. Banyak orang hanya berhenti, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Ya berhenti di situ. Kalau saudara hanya cerdik seperti ular, nanti saudara jadi licik. Nanti saudara jadi serigala berbulu domba. Kalau saudara hanya cerdik seperti ular, nanti saudara selalu makan orang. Nipu orang. Cerdik seperti ular, tapi harus tulus seperti merpati. Kalau saudara juga hanya tulus seperti merpati, tidak cerdik, saudara dimakan terus, ditipu terus. Harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kalau saudara cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, saudara tidak akan memakan orang dan saudara tidak akan dimakan orang. Saudara hanya memakan bagianmu saja. Katakan amin. Dalam terjemahan New International Version digunakan kata therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Kata shrewd di situ itu bisa berarti cerdas, lihai, otak tajam. Ya, di tengah-tengah serigala yang begitu buas, otak kita ini harus tajam nih. Kita harus cerdas nih. Harus lihai. Jangan behok bin hoflok. Bagaimana supaya kita bisa cerdas, lihai? Doa. Firman Tuhan berkata begini, kalau ada orang kekurangan hikmat, hendaklah dia berdoa. Jadi kalau saudara sadar nih, aku sedikit bego. Aku sadar nih aku bego nih. Banyaklah berdoa Bu. Jangan sudah sadar bego, gak mau berdoa, sok tahu lagi. Dah, akui dirimu, akui kebegoanmu. Memang aku bego. Ya memang bego. Banyak berdoa. Minta hikmat. Kalau Tuhan kasih hikmat, yang bego bisa jadi cerdas. Otakmu bisa tajam. Yang tadinya otak tumpul nih, otak jadi tajam. Tapi sekali lagi, otak tajam dibarengi hati tulus. Jangan hati bulus. Otak cerdas, hati tulus, lurus. Supaya tidak memperdaya orang. Saudara-saudaraku, saya berdoa biar khotbah hari ini bisa menguatkan saudara-saudara. Ya. Jangan jadi orang yang bodoh. Ya. Hikmat Tuhan akan membuat kita memiliki otak yang tajam. Ada 4 mahasiswa ya. 4 mahasiswa ini dia telat masuk kelas, telat ikut ujian. Dan mereka tahu, aduh kita udah telat nih. Udah, lalu 4 mahasiswa sepakat. Udah kita sepakat deh, kita bikin satu cerita supaya dosen kita percaya. Lalu mereka ngarang cerita. Mereka datang kepada dosen, aduh Pak dosen, kami berempat ini telat, aduh minta maaf Pak dosen. Ini masalahnya begini Pak dosen, kami berempat ini naik mikrolet yang sama. Di tengah jalan, mikroletnya ini kempes bannya Pak dosen. Terus Pak dosen tanya, loh kenapa kamu tidak cari mikrolet? Begini Pak dosen, kami ini belas kasihan sama sopirnya. Jadi kami ikut dorongin Pak dosen, kami tungguin itu, kami bantuin ganti ban. Oh begitu ya. Oh ya, ya udah kalau begitu nanti besok kamu ikut ujian susulan. Senang ini 4 mahasiswa. Mereka pikir bisa memperdaya dosennya. Lalu besoknya waktu ikut ujian susulan 4 mahasiswa ini
dikasih masuk ke ruangan yang berbeda-beda. Setiap orang di satu ruangan yang berbeda. Mereka pikir, oh mungkin dosen ini mau kita ini ya kasih soal yang berbeda-beda supaya tidak nyontek kali. Makanya dibedain, dipisahkan 4 ruangan yang berbeda-beda. Dan setiap mahasiswa itu ternyata dikasih soal ujian hanya 2 saja. Soal pertama mudah, gampang. Tapi nilainya hanya 10. Nilainya hanya 10. Ya. Dan mereka menjawab soal pertama itu dengan gampang. Mereka senang. Dapat sudah nilai 10. Soal kedua, nilainya 90. Tapi mereka kaget ketika membaca soal kedua. Karena soalnya berbunyi begini. Ban mana dari mikrolet itu yang bocor? Mereka bingung jawabnya, saudaraku. Kenapa? Karena mereka lupa sepakat bannya bagian mana. Akhirnya satu jawab ban sebelah kanan depan, yang satu ban kiri depan, yang satu ban kanan belakang. Ketahuan bohongnya, saudaraku. Ini dosennya berhikmat. Kalau kita itu berhikmat, nggak ada yang bisa nipu kita, nggak bisa makan kita, karena kita otaknya tajam. Saudara. Sekali lagi otak harus tajam, tapi hati harus lurus, hati harus tulus. Pengusaha yang otaknya cerdas, tapi hatinya lurus, maka usahanya akan berhasil. Tapi usahanya yang berhasil tidak akan membuat dia jadi sombong dan tidak akan membuat dia menjadi licik dan memakan orang lain. Tapi usahanya yang berhasil akan membuat dia membantu orang lain karena hatinya lurus. Tapi pengusaha yang otaknya cerdas tapi hatinya belok-belok, usahanya berhasil berkembang. Tapi usaha yang berhasil berkembang membuat dia semakin jumawa, semakin rakus, semakin serakah untuk memakan orang lain. Mengambil usaha orang lain, untuk mengambil keuntungan orang lain. Ini bedanya pengusaha yang hatinya lurus atau hatinya bulus. Saya berdoa biar kita semuanya menjadi orang Kristen yang hatinya tulus, otaknya cerdas. Amin. Kita tundukkan kepala.